Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Sebuah majelis yang insya Allah dipenuhi rahmat, ketenangan, dan keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan muliakan pemateri kita pada sore hari ini, Al-Muhtaram Al-Ustadz Hebni Mubarak MPD, serta seluruh peserta kajian Ta'lim Muta'alim yang dirahmati Allah, baik yang hadir melalui Zoom atau yang menumpang di Zoom-nya kawan sebelahnya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pentingnya memuliakan ilmu serta memuliakan guru sebagai salah satu kunci keberkahan ilmu. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab keempat kitab Ta'lim Muta'alim dengan tema keberkahan ilmu lahir dari adab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang memperoleh ilmu terasa semakin mudah. Buku tersedia di mana-mana. Kajian dapat diikuti secara langsung maupun melalui media sosial. Namun, para ulama mengingatkan bahwa banyaknya ilmu belum tentu menghadirkan keberkahan. Seringkali yang membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang hanya menjadi pengetahuan adalah dari adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada guru, adab kepada ilmu itu sendiri, dan adab dalam mengamalkan ilmu. Semoga melalui kajian sore hari ini, Allah menumbuhkan dalam hati kita kecintaan terhadap adab, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya yang membimbing kehidupan kita, membawa manfaat bagi sesama, dan menjadi bekal menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki kajian, marilah kita membuka majelis ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau, Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Hebni Mubarak MPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Jazakumullah khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Saudaratul muhtaramin, para alim, para ustaz-ustazah, para ibu dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah senantiasa harus sadar akan kewajiban yang telah menjadi aktif atau kewajiban bagi kita, yakni di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani adalah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua.
khususnya pada sore hari ini kita bisa belajar bersama kembali dalam kitab Ta'limul Ta'lim, dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan tentu ketika kita gunakan kesempatan ini dengan baik, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah akan mendapatkan syafaatnya karena telah berupaya untuk melanjutkan perjuangannya, mensyiarkan agamanya, dan yang tak kalah adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah bersama-sama di dalam forum di sini, walaupun online. Mudah-mudahan tidak mengurangi fadilah dari kita. Wabil khusus, mudah-mudahan Al-Azharno Jibahullah kita pada ilmunya yang kita pelajari di sore hari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana seorang guru kita atau Imam Burhanuddin yang bercerita bahwasanya ada salah satu seorang ulama ahli fikih yang kemudian menaruh tinta di atas kitab. Maka salah seorang ulama itu berkata kepadanya dengan bahasa Persia, Burniada, yang artinya karena meletakkan tinta di atas kitab, maka kemudian beliau menyampaikan Burniada, tidak berguna ilmu. Masya Allah. Ini menaruh barang di atas kitab saja itu adalah bagian akhlak tercela menurut para ulama zaman dahulu. Artinya tidak menghormati ilmu dan ahlinya. Apalagi sampai-sampai kitab suci Al-Quran yang kemudian dibuat pajangan dan kemudian ditindihi barang di atasnya. Tentu itu sungguh sangat tidak elok. Kitab saja para ulama itu tidak memperbolehkan, apalagi sampai kitab suci agung kita. Maka insya Allah kita akan melanjutkan masih tetap bagaimana di bab 4 ini kita membahas tentang bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli. Nah, kita lanjutkan di paragraf selanjutnya. Yang insya Allah di paragraf ini Imam Az-Zarnuji itu akan membahas tentang kehati-hatian dalam ihtiram atau penghormatan dan sikap meremehkan. Ini ihtiram dan meremehkan. Nah, ini penting bagi kita sebagai seorang hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa kita paham bagaimana ihtiram dan bagaimana sikap meremehkan. Kita lanjutkan. Wa kana ustaduna al-qadi al-imam al-ajal fakhrul islam al-ma'ruf bi-qadi Khan rahimahullah yaqul in lam yurid bidzalika istihfafa fala ba'sa bih wal aula ay yataharraza an. Insyaallah kita coba makan bareng. Wa kana ustaduna, dan guru kita atau guru kami, siapa beliau? Al-Qadhi Al-Imam Al-Ajal Fakhrul Islam, yaitu Al-Qadhi, imam yang sangat agung, namanya Fakhrul Islam, yang kemudian juga Al-Ma'ruf bi Qadhi Khan rahimahullah yaqul, yang juga dikenal atau ma'ruf atau terkenal dengan sebutan Qadhi Khan.
Semoga Allah merahmati beliau. Yaqul, beliau berkata, in lam yurid bidzalika, jika ia tidak bermaksud dengan perbuatan itu. Perbuatan apa itu? Al-ikhtifaf, yaitu adalah sikap meremehkan atau menganggap enteng. Kan? Jadi menganggap sesuatu yang besar itu dianggap enteng, misalkan kewajiban-kewajiban itu dianggap enteng, maka itu termasuk al-istighfar, yaitu adalah meremehkan. Fala ba'sa bih, jika tidak ada maksud untuk meremehkan, ya sebagaimana tadi di atas, yaitu menaruh barang di atas kitab-kitab para ulama, gitu kan. Fala ba'sa bih, maka tidak ada halangan atau tidak apa-apa lagi. Wal aula ayyatakharazanhu, namun yang lebih utama ayyatakharazza anhu, yaitu jangan melakukan hal yang demikian. Nah, maka sekali lagi ini ada penegasan dari salah seorang ulama besar, yaitu adalah Syekh Ibrahim bin Ismail. Beliau menyampaikan, yang bagi li talibil ilmi ayyabta'ida an kulli ma yushimu minhu rahihatul istighfar bil ilmi wa kutubihi fa innal wara fi ta'dhim wa sirrul fath wal barakah. Masyaallah. Jadi ini adalah salah satu syarah kitab Ta'lim Ta'lim yang muallifnya itu adalah Syekh Ibrahim bin Ismail. Beliau dari paragraf ini memberikan penjelasan bahwasanya yang bagi li talibil ilmi, maka wajib hukumnya bagi siapa li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, ayyabta'ida an kulli ma yushimu minhu. Ayyabta'ida yaitu menjauhi segala kulli ma yushimu, segala tindakan ma yushimu minhu, yang darinya itu tercium aroma raihatul istighfar, yaitu aroma meremehkan, bil ilmi, yaitu adalah meremehkan ilmu, wa kutubihi, dan kitab-kitab. Insyaallah. Makanya dulu kami ketika di pesantren betul-betul diwasiati sama guru kami bahwasanya membawa kitab itu ada caranya, ada adabnya. Jadi bukan sembarang membawa kitab. Karena sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail ini, bahwasanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai timbul rasa sifat meremehkan terhadap ilmu atau kitab-kitab para ahli ilmu atau kitab-kitabnya para ulama. Nah, makanya jangan sampai kitab-kitab itu, di atas kitab itu diletakkan barang yang di situ seperti apalah, barang-barang yang tidak seyogyanya begitu. Karena itu adalah bagian dari menghormati ilmu dan ahli ilmu atau pengarang dari kitab itu. Nah, dilanjutkan oleh beliau Syekh Ibrahim Ismail, apa kata beliau? Fa innal wara fi ta'dhim, maka sesungguhnya sikap wara atau berhati-hati fi ta'dhim, dalam mengagungkan ilmu, al-ilmu, berhati-hati dalam mengagungkan ilmu, huwa, itu adalah sirrul fathi wal barakah. Insyaallah. Berhati-hati dalam mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, sirrul fathi wal barakah, itu adalah rahasia keterbukaan pemahaman wal barakah, dan juga keberkahan dari ilmu sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang luas, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka kata kuncinya itu adalah mengagungkan ilmu dan ahli ilmu sendiri. Masya Allah. Maka kita harus paham bahwasanya
adab itu bukan hanya sekedar penghormatan lahiriah atau biasa saja, tetapi adab itu adalah merupakan penjagaan kesucian ilmu itu sendiri. Masya Allah. Merupakan penjagaan kesucian ilmu dan penuntutnya. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap sepele perkara yang kecil dalam adab. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita menganggap sepele dari hal yang kecil adab itu, maka itu adalah merupakan awal dari kehilangan kenikmatan ilmu tersebut. Maka kita harus berhati-hati betul dalam adab menuntut ilmu, menghormati ilmu, dan para penuntut ilmu. Makanya para santri itu harus dihormati. Para ustadz juga harus dihormati. Dan siapapun yang menuntut ilmu itu pun juga harus dihormati. Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak menghormati dengan adab yang baik, maka itu menjadi awal dari hilangnya kenikmatan ilmu. Nah, sebagaimana yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nah, bagaimana Islam itu betul-betul memiliki perhatian terhadap adab, nah, dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Nah, termasuk meninggalkan perbuatan yang berpotensi meremehkan adab, itu harus ditinggalkan. Adapun juga ada penjelasan lain dari salah seorang ulama salaf itu, man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunan wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraid wa man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Masyaallah. Man tahawana bil adabi, barang siapa yang meremehkan adab, uqiba bi hirmanis sunan, maka ia akan diharamkan atau dihukum bi hirmanis sunan, yaitu terhalang dari sunnah. Wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraid, dan barang siapa yang meremehkan sunnah, maka uqiba, maka dia akan sanksi atau dihukum bihirmanil faraid, dengan hukuman yakni terhalangnya dari kewajiban-kewajiban. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah, dan barang siapa yang meremehkan kewajiban, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka dia akan terhalang dari al-ma'rifatullah, itu adalah untuk ma'rifatullah. Maka ini menjadi perhatian penting bagi kita terhadap adab. Saking pentingnya adab di dalam ajaran. Nah, ada salah satu kisah yang datangnya dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini menarik bagi kita untuk kita perhatikan betul, insyaallah, untuk kita tiru sebagai seorang pelajar. Nah, dalam satu riwayat, apabila beliau hendak menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Malik itu mandi terlebih dahulu. Terus setelah mandi memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian terbaiknya dan bersorban. Nah, suatu ketika Imam Malik seperti itu ditanya. Nah, ketika ditanya beliau menjawab,
innani uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ketika Imam Malik untuk menyampaikan hadis Rasulullah, beliau itu senantiasa mandi, senantiasa wangi-wangian dan mengenakan pakaian terbaik serta bersultan. Maka ketika beliau ditanya tentang hal itu, inni uhibbu, karena sesungguhnya aku itu suka u'azzim hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'azzim, mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menyampaikan hadis Kanjeng Nabi dalam keadaan berdiri atau tergesa-gesa. Karena kenapa? Karena bagian dari u'azzim, yaitu adalah bagian dari bagaimana beliau mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Al-Fakir itu belajar di Masjid Jami' Al-Azhar, yakni bersama seorang pakar hadis, yaitu Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, maka kalau tidak khilaf, beliau pernah menyampaikan di majelis itu bahwasanya kalau kita ingin seolah-olah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan di rumah kita, hadirkan dalam diri kita, yaitu adalah kitab-kitab hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seolah-olah kita bersama baginda Rasulullah. Maka ini pun juga demikian bagi kita. Kalau kita seolah-olah ingin bersama baginda Rasulullah, itu maka kita senantiasa membeli kitab hadis dan kemudian kita bawa ke mana, atau bahkan kita taruh di rumah, sehingga seolah-olah kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diambil dari salah satu kitab Tartib Al-Madarik wa At-Tahrib Al-Masalik, yang kemudian ada di jilid 1 yang dikarang oleh Imam Qadhi Iyad, halaman 103. Nah, maka dari paragraf ini kita bisa melihat bahwasannya apa bil adabi tafhamu al-ilm wa bil ilmi tasluhu al-amal. Dari kitab atau dari paragraf yang dibahas pada sore hari ini, maka kita bisa mengambil hikmah sebagaimana yang berada di dalam kitab Adab al-Imla wa al-Istimla yang dikarang oleh Imam As-Sam'ani. Nah, apa kata beliau? Bil adabi tafham al-ilm. Insyaallah. Dengan adab, bil adab tafham al-ilma, maka engkau akan memahami ilmu. Insyaallah. Dengan adab yang baik, Allah akan bukakan pengetahuan kita itu dengan mudah, dengan cepat. Al-ilmah, yang tentunya ilmu itu akan gampang masuk dengan adab yang baik. Wabil ilmi tasluhul amal, dan dengan ilmu tasluhul amal, dan dengan ilmu itu akan menjadi baiklah segala amal perbuatan kita. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, maka harus memiliki adab yang baik. Karena kenapa? Karena dengan ilmu itu nanti semua amal perbuatan kita itu akan menjadi baik. Nah, artinya apa? Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang meremehkan ilmu, itu adalah fondasi, itu adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan meremehkan ilmu, itu menjadi fondasi utama untuk meraih keberkahan ilmu itu sendiri. Nah, maka sekali lagi kita senantiasa jangan sampai memiliki sifat remeh terhadap perkara kecil, yaitu adalah bagaimana cara menuntut ilmu atau adab itu, karena itu akan menjadi hal yang menghalangi untuk meraih keberkahan itu sendiri. Kita lanjutkan.
Wa min ta'dhimil wajib ayujawwida kitabatal kitab wa la yuqarmita wa yatruka al-hasyata illa 'inda darurah. Wa ra'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala katiban yuqarmitu fil kitabi faqala lam tuqarmitu khattaka in ishta tanaddam wa in mutta tushtam. Yani idza syikhta wa dha'fa basaruka nadimta ala dzalik. Insyaallah. Nah, di paragraf ini kita diminta atau mungkin sebagai pelajar diharuskan untuk senantiasa menulis tulisan kita itu atau ilmu yang kita dapatkan itu supaya tulisannya rapi. Nanti kita lihat bagaimana nasihat Imam Abu Hanifah ketika ada orang yang menuntut ilmu dan tulisannya tidak rapi. Nah, kita lanjutkan. Wa min ta'dhimi al-wajib ayyujawida kitabatal kitab. Dan di antara pengagungan terhadap ilmu yang wajib dilakukan itu adalah ayyujawida kitabatal kitab, yaitu membaguskan tulisan kitabatal kitab, membaguskan tulisan kitab. Artinya kalau kita mencatat ya terus semaksimal mungkin supaya bagus. Wala yuqarmit, dan tidak menyempitkan atau merapatkan tulisan. Jadi tulisannya harus ada rendah-rendah, tidak boleh rapat. Wa yatrukal hasyah, dan hendaknya memberikan catatan-catatan di pinggirnya, meninggalkan, tidak memberikan catatan-catatan di pinggir kitab. Nah, ini nasihatnya bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kalau bahasa kita itu ngasih terjemah-terjemah di sampingnya. Itu wayatul hasyiyah, maka itu hendaknya dihindari, kata. Illa 'inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Wara Abu Hanifah, dan suatu ketika Imam Abu Hanifah itu melihat kita katiban yuqarmitu fil kitabah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah itu melihat katiban, seorang penulis, yuqarmitu fil kitab, yang ketika menulis itu yuqarmit, merapatkan fil kitabah, dalam menulisnya. Faqala, maka Imam Abu Hanifah itu berkata kepada seorang penulis tadi, lam tuqarmitu khattaka. Nah, kata beliau, mengapa tuqarmit khattaka? Mengapa engkau merapatkan tulisanmu? Terus kata beliau, in ishtah tanaddam. Jika engkau hidup tua, engkau akan menyesal. Menyesal karena tulisannya itu dirapatkan. Wa in mutta tushtam, dan jika engkau meninggal, engkau akan dicela karena sebab tulisannya dirapat. Karena susah dibaca tentunya. Tentu yang membaca tidak enak membaca, kemungkinan tushtam, maka akan dicela. Nah, yakni maksudnya apa, kata beliau, idza syikhta wa dha'fa basaruka nadimta ala dzalik. Dan jika, kata beliau, syihtah, kalau engkau nanti sudah sepuh atau sudah tua, wadha'ufa, dan melemah, basaruka, penglihatanmu, kata beliau, nadim ta'ala dzalik, maka engkau akan menyesal atas perbuatannya. Apa itu? Menulis dengan tulisan yang atau rapat atau tidak mudah dibaca. Artinya apa? Ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita mencatat dalam majelis ilmu atau dalam belajar, maka hendaknya kita itu tidak menulisnya dengan rapat atau kecil-kecil sehingga susah dibaca ketika kita tua nanti.
Atau kalau kita meninggal, bisa jadi itu akan dicela oleh anak-anak keturunan kita. Karena kenapa? Karena tidak bisa dibaca. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan lebih lanjut dari Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah, saya kutip dari kitab Syarah Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Imam Abu Syekh Ibrahim bin Ismail. Apa kata beliau? Tahsinul khatti wa tawdihuhu wa tarkul faragat li syarhi min al-ta'dhim al-ilmi. Lianna al-kitaba yuradu lin-naf'il mustamirri fala yanbaghi ifsaduhu bil ajalah. Masyaallah. Nah, dari paragraf ini Syekh Ibrahim bin Ismail radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya tahsinul khatti, memperindah, memperbagus al-khatti, tulisan tangan itu, wa tawdihuhu, dan hendaknya memperjelasnya, wa tarkul faraghati lisyarhi min at-ta'dhimil ilmi, serta menyisakan ruang kosong, tarkul faraghat lisyarhi, untuk syarahnya, min at-ta'dhimil ilmi, itu termasuk mengagungkan ilmu. Nah, ketika kita menulis suatu tulisan, maka kata beliau, hendaknya diberi tarkul faraghat, itu diberi renggangan atau diberi ruang kosong. Karena kenapa? Ketika setelah menulis, guru biasanya akan menjelaskan tulisan. Maka dengan begitu penjelasannya bisa ditulis di ruang kosong yang tadi. Masya Allah. Li'annal kitaba yuradu lin-naf'il mustamirri. Masya Allah. Sebab kitab ditulis itu lin-naf'i, untuk kemanfaatan al-mustamirri, yang terus berlanjut. Fala yanbaghi ifsadu bil ajalah, maka tidak boleh bagi kita ifsadu, tidak boleh merusak, bil ajalati, dengan tertib. Artinya apa? Kita diminta supaya hati kitabnya, tulisannya, tentangkan penjelasannya dari para masyayikh kita atau guru-guru kita, agar senantiasa ketika menulis direnggangkan supaya mudah dibaca. Karena kenapa? Karena tulisan itu kemanfaatannya, kata beliau, harus berkelanjutan. Nah, sehingga keindahan tulisan itu menjadi cermin dari kerapian jiwa seorang individu. Apa yang kita tulis hari ini dengan teliti, insya Allah itu akan menjadi pelita bagi kita, saat mata kita tidak lagi tajam pemeriksaan. Insya Allah. Maka dari itu kita harus memperhatikan tulisan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ada salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ, Innallaha Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Insyaallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai yaitu salah seorang dari kita, idza amila ahadukum, yang mana ketika kita melakukan suatu pekerjaan, amalan ayyutqinahu, yaitu melakukannya dengan baik atau itqan. Itqan itu kalau dalam bahasa terjemahnya itu profesional, atau bisa jadi juga dengan rapi gitu kan, atau sempurna pada situnya. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin dan sebaik. Sebagaimana juga kalau menulis, maka ditulislah dengan sebaik mungkin. Karena kenapa? Al-khattul hasanu yazidul haqqa wuduhan. Karena kenapa? Tulisan yang indah, al-khattul hasan, tulisan yang indah dan rapi,
yazidul haq wuduhan, itu akan menambah kebenaran, yang mana kebenaran itu akan semakin jelas dan terang dibaca oleh siapa. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk tulisan-tulisan kita itu diperjelas dengan sejelas-jelas mungkin. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia pernah melihat seorang itu menulis tulisan, lalu beliau memberikan nasihat kepada seorang penulis tadi. Apa kata Sayyidina Ali yang kami kutip dari kitab Al-Jami' lil Akhlaq Al-Rawi wal Adab Al-Sami bilang. Nah, di situ Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan kepada seorang penulis, ajid qalamaka wa asli khattaka fa innahu min jalalil ilmi. Ajid qalamaka, perbaguslah pena kita, harus menggunakan pena terbagus. Wa asli khattaka, dan perbaikilah tulisanmu, kata beliau. Fa innahu min jalalil ilmi, karena sesungguhnya kerapian tulisan min jalalil ilmi itu bagian dari keagungan ilmu. Masya Allah. Jadi tulisan yang rapi, yang bagus, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu kerapian tulisan, keindahan tulisan, maka itu harus didukung dengan pena yang bagus tentunya. Maka ketika penanya bagus, insya Allah tulisannya akan bagus, kemudian mudah dibaca. Karena kenapa? Kata beliau, fa'innahu min jalalil ilmi. Karena tulisan yang bagus, yang rapi, itu adalah bagian dari jalalil ilmi, bagian dari keagungan ilmu. Masya Allah. Ini bagian dari hal yang sepele atau yang kecil dari adab, namun kalau kita tinggalkan, balik itu akan menjadi penghalang dari meraihnya keberkahan ilmu. Sehingga apa? Qayyidu al-ilma bil kitabati al-mutqanati. Nah, oleh karena itu, qayyidu al-ilma, kita senantiasa harus mengikat ilmu bil kitabah al-mutqanati. Kita harus mengikat ilmu dengan tulisan yang rapi dan sempurna. Karena kenapa? Kesempurnaan tulisan itu adalah warisan ilmu yang tak akan rapuh di masa zaman. Oleh karena itu, kita berupaya untuk memberikan tulisan-tulisan atau catatan-catatan itu dengan sebaik mungkin dan Oke, kita lanjut dari paragraf selanjutnya. Nah, di sini kita di dalam paragraf ini Masya Allah, ya, bagaimanapun itu seorang syekh juga mengalami penyesalan. Nah, Syekh Majduddin Asy-Syarqi. Nah, kita coba baca kembali. Wa hukiya an Syekh Imam Majduddin Asy-Syarqi annahu qala, insyaallah, ma qormatna illa nadinna wa man takhabna illa nadinna wa ma lam nuqabil illa nadinna. Masya Allah. Nah, wahuki an Syekh, yang kemudian dikisahkan dari Syekh Al-Imam Majduddin Asy-Syarqi annahu qala, dikisahkan dari Syekh Al-Imam Majduddin Asy-Syarqi bahwasanya qala, beliau berkata rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat. Ma qarmatna illa nadimna, maka tidaklah kami kormatna, merapatkan tulisan kami, illa nadimna, melainkan kami sangat menyesal. Jadi beliau itu sangat menyesal ketika dahulu tulisannya itu dirapatkan. Artinya kecil atau rapat susah dibaca ketika masa beliau sepuh. Wa man takhabna illa nadimna, dan beliau juga menyesali apa?
intakhabna, beliau itu tidak mencatat sebagian dari apa-apa yang telah beliau dapatkan saat menuntut ilmu, illa nadimna, maka beliau menyesallah akhir. Wa ma lam nuqabil illa nadimna, dan beliau juga lupa mengoreksi, lupa mencocokkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh gurunya, sehingga illa nadimna, maka beliau pun akhirnya menyesal. Masya Allah. Jadi beliau itu menyesal karena tulisannya dirapatkan. Yang kedua, beliau itu juga menyesal karena kenapa? Karena beliau menyeleksi atau tidak menulis sebagian dari apa yang disampaikan oleh gurunya saat menuntut ilmu. Dan beliau pun juga menyesali karena kenapa? Karena tidak mencocokkan apa yang beliau dapatkan dengan aslinya atau dari gurunya. Insyaallah. Sehingga Hadratul Imam Syekh Ibrahim bin Ismail menyampaikan apa maksudnya dari itu. Al-intikhab huwa kitabatu ba'dil ilmi wa tarku ba'dih. Nah, yang dimaksud intikhab kata beliau yaitu kitabatu ba'dil ilmi wa tarku ba'dihi. Nah, jadi mencatat sebagian ilmu dan meninggalkan sebagian lainnya. Artinya apa? Ketika ada ilmu yang disampaikan oleh gurunya, maka kita senantiasa berupaya untuk mencatatnya. Jangan hanya mencatat sebagian dan sebagian yang lainnya tidak. Wal muqabalah hiya muraja'atul kitab ala asli syekh. Nah, adapun yang kedua yaitu al-muqabalah, yaitu mengoreksi kembali muraja'atil kitab, catatan, mengoreksi kembali catatan muraja'atil kitab ala asli syekh, yaitu dengan naskah asli sang guru. Artinya apa? Harusnya kita ketika mendapatkan ilmu senantiasa berupaya untuk mengoreksi catatan-catatan kita apakah sudah sesuai dengan aslinya yang disampaikan oleh guru kita. Nah, faman ahmala hadhil usul hurimat tamam. Barang siapa yang abai atau remeh dengan apa yang disampaikan dua hal tadi, menulis sebagian dan meninggalkan sebagian, wal muqabalah atau mencocokkan, maka kata beliau, hurimat tamam, maka dia akan terhalang dari kesempurnaan ilmu yang didapatkan. Insyaallah. Jadi kita senantiasa harus berupaya untuk mencatat semua apa yang disampaikan oleh guru kita. Karena kenapa? Penyesalan para ulama itu menjadi pelajaran penting, menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu menyeleksi ilmu berdasarkan nafsu. Jangan sampai kita itu lalai terhadap meneliti ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita tulis dengan kitab asli. Masya Allah, para ulama aja menyesal karena tidak melakukan hal. Sehingga tidak heran kalau ada salah satu riwayat hadis Nabi itu, karena kenapa? Al-ilmu mustamir gitu kan. Jadi karena ilmu itu akan terus berkelanjutan. Sampai pada kita mati, kalau kita mewariskan ilmu yang salah, maka tentu kita, naudzubillah, akan terkirim dosa-dosanya. Tapi kalau benar pun juga kita akan terkirim pahala-pahala. Oleh karena itu, kanjeng Nabi dawuh al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Insyaallah. Makanya kanjeng Nabi pernah tahu apa? Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, yaitu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Wa amilah lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu, adapun orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa,
yaitu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Man lam yuqabil kitaba fa huwa kal mustafrighi bila hujjah. Ada sebagian ulama mengatakan man lam yuqabil kitaba fa huwa kal mustafrighi bila hujjah. Barang siapa yang tidak mencocokkan atau mengoreksi kembali kitab catatannya atau buku catatannya dengan naskah gurunya, fa huwa kal mustafrighi bila hujjah. Maka yaitu diibaratkan seperti orang yang tak padahal belum makan apa-apa. Artinya apa? Sia-sia terbuang. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran untuk terus berupaya mengulang, mengoreksi dan tulisan-tulisan kita. Sehingga ada suatu riwayat saking pentingnya untuk mengoreksi, mengulang-ulang gitu, yang diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, yaitu seorang imam ahli hadis, yaitu beliau bertahun-tahun itu mencatat naskah hadis, selalu melakukan muqabalah atau mengoreksi terus berulang-ulang. Bahkan ketika ditanya beliau kenapa kok terus melakukan koreksi, nah karena kenapa? Kata beliau, naktubul hadits 50 maratan wa illa lam nafham. Insyaallah. Ini Masya Allah. Jadi kata beliau, naktubul hadits 50 maratan. Kami itu menulis hadis itu sebanyak 50 kali. Kenapa kok harus 50 kali? Wa illa nafham. Kalau tidak demikian, kata beliau, kami tidak benar-benar memahaminya. Dan beliau itu khawatir ada kekeliruan dari huruf-huruf yang ditulis dari Rasulullah. Masya Allah. Nah ini bagian dari perjuangan dalam ilmu bagi kita harus at-tadaqi. Harus benar-benar teliti. Supaya apa? Kita harus benar-benar teliti dalam menuntut ilmu atau mempelajari ilmu supaya kita terselamatkan dari penyesalan-penyesalan di kemudian. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah wa huwa aysaru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Nah, wayam bagi ayyakuna taqti'ul kitab, maka seyogyanya atau hendaknya bagi seorang penuntut ilmu ayyakuna taqti'ul kitab, yaitu untuk murabban, taqti'ul kitab murabban, untuk senantiasa memotong kitab murabba'an, yaitu membuat bentuk kitab itu murabba, segi 4, simetris ya. Fa'innahu taqti'u Abi Hanifah, karena bentuk pilihan yang dipotong Abi Hanifah atau Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa huwa aysaru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Kenapa harus dipotong dengan segi 4? Karena itu untuk supaya aisar, supaya lebih mudah, ila raf'i mudah diangkat, wal wad'i mudah diletakkan, wal mutala'ah dan juga mudah untuk dibaca. Artinya apa? Ukuran kitab fisik ketika hari ini alhamdulillah murabba segi 4 gitu kan. Naskah kitab itu ketika sudah segi 4 itu memudahkan untuk dibawa, memudahkan untuk dipelajari dan mempermudah proses meraih ilmu bagi seorang penuntut ilmu. Coba misalkan segitiga, ya tentu kan sulit untuk membawanya. Nah, sehingga ketika segi 4 itu menjadi praktis, sederhana, sehingga mudah untuk dibaca. Kalau tidak kebayang gitu ya, kalau misalkan segitiga kitab yang dibuat, makanya Imam Abu Hanifah menyampaikan supaya lebih mudah bacanya, lebih mudah mentelaahnya, lebih mudah membawanya, maka murabba, yang biasa harus segi 4. Jadi insyaallah
selanjutnya terakhir kita masuk di paragraf yang kelima terakhir. Di paragraf ini ada sedikit yang perlu kita ketahui bahwasannya ini di antara para ulama itu ada yang melarang untuk menggunakan tinta merah di dalam kitab, karena itu yang biasa dilakukan oleh filosof Yunani dan itu tidak dilakukan oleh para ulama ketika itu. Apa kata beliau? Wa yambaghi alla yakuna fi kitab sya'un minal humrah fa innaha sani'ul falasifati la sani'us salaf. Wa min masyayikhina man kariha istimal al murakkabi al ahmar. Nah, apa kata beliau? Wayam bagi Allah yakuna fil kitab, maka kita tidak boleh menjadikan di dalam kitab itu atau catatan-catatan di kitab atau buku itu syai'un minal humrah, yaitu sesuatu dari warna yang merah. Jadi jangan sampai kita menulis di kitab atau pena atau di buku catatan itu dengan tinta warna merah. Fa innaha sani'ul falasifah, karena tinta-tinta merah itu kebiasaan kaum filosof. La sani as-salaf, bukan kebiasaan para ulama. Nah, wa min masyayikhina, dan diantara guru-guru kami, kata beliau, man kariha isti'mala al-murakkab al-ahmar. Di antara guru-guru para ulama di zaman itu membenci untuk penggunaan tinta merah dalam catatan-catatan kitab-kitab beliau. Karena kenapa? Karena para ulama salaf terdahulu itu menjaga diri dari menyerupai ahli hawa nafsu, menjaga diri dari menyerupai para filosof pada saat itu. Bahkan dalam hal warna tulisan pun juga demikian. Kenapa? Karena demi menjaga dan mengikuti petunjuk atau ittiba manhaj salafus saleh, yaitu adalah ulama-ulama yang lurus pada zaman itu. Sehingga ini penting bagi kita untuk menjaga identitas kebenaran yang tampak dari hal-hal yang kecil yang kita pilih. Apa itu? Yaitu adalah ketaatan, menyelaraskan diri dengan para ulama-ulama terdahulu kita, sehingga itu bisa menjadi benteng dari penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu itu. Nah, karena tentunya al-ittiba'u thariqun najah wal ittiba'u aslud dhalalah. Nah, mengikuti jejak para ulama salaf adalah jalan keselamatan, thariqun najah wal ittiba'u aslud dhalalah. Adapun membuat sesuatu hal-hal yang menyelisihi dari para ulama salaf, aslud dhalalah, itu akan menjadi pangkal kesesatan. Nah, oleh karena itu, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka. Oleh karena itu, wajib bagi kita memegang teguh asar para ulama, man salafa wa in rafadaka, meskipun banyak manusia itu menolak kita. Karena ini pentingnya kita menjaga keselarasan ilmu kita dengan ilmu para guru atau ulama-ulama salaf. Nah, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka fi talabil ilmi wa darsi wa man yata'allamu minhu wa tamalluk madmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi ay yatamallaqa li ustadihi wa syuraka'i yastafida minhu. Ini di paragraf terakhir. Apa kata beliau? Wa min ta'dhimil ilmi, dan di antara bentuk mengagungkan ilmu, kata beliau, ta'dhimus syuraka, yaitu adalah memberikan penghormatan kepada teman atau menghormati teman atau mengagungkan teman. Insyaallah. Teman yang bagaimana? Fi talabil ilmi wa darsi,
Nah, di antara salah satu bagian dari mengagungkan ilmu, kata beliau, yaitu apa? Menghormati teman sejawat atau teman sesama penuntut ilmu. Wa man yata'allamu minhu, dan juga menghormati kepada orang yang mengajari kita atau dengan siapa kita belajar. Wa tamalluku matmum, dan juga harus memiliki sikap tamalluk. Nah, at-tamalluk itu artinya apa? Merendahkan diri dari guru-guru kita, dari orang-orang alim. Nah, itu boleh dalam talabil ilmi. Nah, kecuali dalam menuntut ilmu. Fa'innahu yang bagi ayatamallak, maka sesungguhnya hendaknya ayatamallak, ia berlembut atau merendah di ustadi wa syurakaihi. Hendaknya dia itu merendah kepada gurunya atau wa syurakai, teman-temannya, yastabida minhum, agar dia dapat bisa mengambil manfaat atau faedah dari guru, dari ilmu yang kita belajar. Jadi kalau dalam urusan ilmu, maka kita harus merendah. Urusan orang dengan orang alim kita harus merendah. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan faedah dari ilmu itu. Nah, Bapak Ibu, al-ahibba wal-aizza rahmatullah alaikum. Oleh karena itu, maka kita harus paham betul bahwasannya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Bahwasannya ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Nah, makanya kita harus hadir-hadir ke majelis ilmu. Oleh karena itu, at-tawadhu yarfa'ul abda wa yufidu alaihi barakatuh. Maka kita harus paham bahwasanya at-tawadhu, sikap tawadhu atau rendah hati, yarfa'ul abda, itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Wa yufidu alaihi, dan melimpahkan kepadanya barakatul ilmi, yaitu keberkahan ilmu yang rendah hati. Maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita dan akan melimpahkan barokah ilmu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma shalli. Kami kembalikan ke moderator. Oke. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Efni Mubarak MPD atas ilmu dan nasihat yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, di sesi tanya jawab ini panjenengan bisa mulai memikirkan apa yang ingin ditanyakan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Efni Mubarak. Nanti tanya jawabnya bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Sebelum itu, insya Allah ingin saya sampaikan atau kami sampaikan beberapa program yang sedang berlangsung di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Yang pertama adalah saat ini di Ma'had Wakaf Al-Izzah sedang melaksanakan pembangunan atau finishing ruang takmir, yang insya Allah ruang takmir itu akan digunakan untuk pelayanan santri, pembinaan santri begitu ya, dan penerimaan tamu. Mungkin juga ada tamu yang berkunjung ke Ma'had Wakaf Al-Izzah. Jadi saat ini sedang kami lakukan finishing untuk ruang takmir Masjid Dar Al-Mustafa. Jadi buat pun sahabat MBA TV, ayah, bunda, ustadz, ustadzah yang saat ini ingin dapatkan pahala jariah, bisa mendistribusikan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembangunan atau finishing ruang takmir Masjid Dar Al-Mustafa. Yang berikutnya ada juga pembangunan untuk menopang kebutuhan santri Ma'had Wakaf Al-Izzah atau kemandirian pesantren, ya.
pendiri pesantren, yakni pembangunan gerai wakaf santri yang insya Allah ya gerai wakaf santri ini merupakan unit usaha halal yang dilaksanakan oleh Ma'had Wakaf Al-Izzah untuk menopang kemandirian pesantren. Jadi panjenengan bisa langsung komunikasi dengan admin CS kami atau bisa langsung mendistribusikan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT melalui nomor rekening yang tertera. Itu informasi program kebaikan di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Monggo Pak, jika ada dari panjenengan yang hari ini ingin bertanya secara langsung kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak MPD, bisa langsung raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Insya Allah kita beri waktu sekitar 3 menit ke depan. Kami persilahkan bagi panjenengan untuk bertanya secara langsung. Kami informasikan pula bagi panjenengan yang tadi sempat ketinggalan begitu ya dalam kajian taklim muta'alim pada sore hari ini atau ingin mengetahui ya, kajian-kajian sebelumnya, panjenengan bisa mengikuti melalui channel YouTube kami dengan akun MWA TV di YouTube. Akun MWA TV insya Allah merupakan channel resmi dari Ma'had Wakaf Al-Izzah yang berisi diantaranya rekaman dari kajian taklim muta'alim. Jadi jika mungkin kelewatan atau tertinggal ya, materi-materi sebelumnya, panjenengan bisa mengunjungi akun channel YouTube kami MWA TV. Ya, di situ insya Allah ada rekaman-rekaman kajian taklim muta'alim sebelumnya. Insya Allah kalau kajian taklim muta'alim hari ini, ya, insya Allah kita upload ya rekamannya besok insya Allah, dan kami akan sebarkan linknya. Monggo, masih ada waktu sekitar 1 menit ke depan untuk bertanya secara langsung kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak MPD, atau jika masih malu untuk menyampaikan secara langsung bisa menulis di kolom chat. Oke, alhamdulillah. Apabila belum ada pertanyaan, insya Allah materi yang telah disampaikan akan menjadi renungan ya dan bekal untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang telah kita pelajari pada sore hari ini. Sebelum kami tutup ya kajian taklim muta'alim pada sore hari ini, kami mohon kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak untuk menyampaikan statementnya. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ngaji dan dapat di tahun ini. Kita harus ingat pesan-pesan dari para ulama dan berikan penegasan kepada kita sebagai seorang ilmu harus memiliki atau memerlukan sikap menghormati atau taklim yang menyeluruh, baik secara fisik ilmu itu sendiri atau terhadap lingkungan belajar. Artinya kita juga harus sebagai bentuk kehormatan atau mentaklimi ilmu, kita juga harus menghormati kita para ulama dengan cara membawanya dengan baik, meletakkan di tempat yang baik, dan tidak menaruhkan tangan di atas kita para ulama. Karena itu adalah bagian dari adab atau menghormati para ulama. Dan yang tak kalah pentingnya, kita senantiasa tawadhu
merendahkan diri di hadapan sang guru, di hadapan para ulama, karena itu adalah bagian dari ta'limul aini, karena itu adalah bagian dari cara kita mengumpulkan ilmu wa ahli, mengumpulkan ilmu dan ahli. Karena dengan sikap tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajat kita, dan yang tak kalah pentingnya Allah akan melimpahkan keberkahan ilmu terhadap kita. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kajian ta'lim muta'alim sore hari ini telah kita selesaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tidak hanya semangat mencari ilmu, tetapi juga menjaga adab. Sehingga ilmu yang kita miliki benar-benar membawa keberkahan bagi diri kita pribadi, keluarga, dan tentunya bermanfaat bagi umat. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Amin Mubarak MPD, seluruh peserta kajian, sahabat MWA TV, ayah bunda, ustaz-ustazah, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian ta'lim ini. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada kajian pekan depan untuk melanjutkan pembahasan kitab ta'lim muta'alim. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kami akhiri dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.